Apa yang dimaksud dengan dosa jariah? Mohon ditunjukkan dalilnya. Apabila kita telepon lain jenis dengan video call sehingga dapat melihat wajahnya, apa yang begitu juga termasuk dosa jariah? Coba dibuka Quran surah An-Nahl ayat 25. Surat An-Nahl surat 16 ayat 25. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Orang yang mengajak orang lain ke jalan setan, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, menyesatkan orang lain, menurut Allah dalam ayat ini, di samping orang yang mengajak tadi memikul dosa sepenuhnya di hari kiamat nanti, dia juga akan memikul sebagian dosa orang yang dia sesatkan tanpa pengetahuan bahwa dia sedang disesatkan. Ini menurut Allah. Lah, dosa jariah itu istilah yang ada di Indonesia ini. Dosa jariah. Kalau menurut Allah dalam ayat ini, liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah wa min auzari wa min auzari Auzaril ladzina wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka artinya ajakan mereka kepada orang lain untuk agar orang lain itu mengikuti dirinya, padahal dirinya itu meniti jalan kesesatan, meniti jalan setan, jalan iblis, kok mengajak orang lain meniti jalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah, kok mengajak orang lain. Maka ajakan mereka, ucapan mereka menjadi penyebab bahwa di hari kiamat nanti mereka akan memikul dosa-dosa mereka sepenuhnya. Bukan itu saja, mereka juga akan memikul sebagian dosa orang-orang yang telah mereka ajak tanpa mereka, orang yang diajak tadi tanpa mengetahui bahwa mereka sedang disesatkan oleh orang-orang tadi. Ini maksud dari ayat itu. Bukan berarti itu dosa jariah. Dosa jariah itu istilah Indonesia. Artinya misalkan saya mengajak panjenengan ke jalan iblis, jalan setan, jalan yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Panjenengan tidak pirsa kalau panjenengan sedang saya ajak menuju kesesatan. Saya bungkus dengan ayat-ayat Quran, saya bungkus hadis dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, sehingga panjenengan terpana. Koyo-koyo ini bener. Soalnya sing dianu yo ayat, yo hadis. Eleke ayat ning ndi, eleke hadis ning ndi. Koyo ini bener. Wis tak melu wae. Tak melu wae. Nah, padahal ayat dan hadis ini saya gunakan untuk membungkus ajakan saya, memang biar panjenengan ikut. Padahal ajakan saya ini isinya itu tidak berkesesuaian dengan ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya. Namun karena saya jadikan ayat dan hadis sebagai bungkus, jenengan menjadi terpana, tertarik, kemudian ikut tanpa bertanya lebih lanjut, iki bener dari Quran, dari Sunnah, atau mung karangan saya sendiri.
wis pokoke melu engko rak tekan surga. Wis ora usah bingung-bingung, ora usah repot takon dalil, wis pokoke melu engko tekan surga. Ya ternyata sampai di sana ternyata selama ini ajakan saya ke panjenengan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, di sana nanti saya menanggung penuh atas ucapan-ucapan saya yang ajakan-ajakan saya ke panjenengan. Dosa-dosa ajakan itu saya tanggung sepenuhnya. Di samping itu sebagian dosa panjenengan karena ikut mengamalkan apa yang menjadi ajakan saya, tanpa panjenengan sadar telah saya ajak ke dalam kesesatan. Ketika saya menyesatkan jenengan, saya pun ikut menanggung dosa panjenengan sebagian. Dosa ketika saya berusaha menyesatkan panjenengan. Nah, usaha menyesatkan jenengan inilah saya mendapatkan dosa. Di samping tadi saya mengucap hal-hal yang tidak bersesuaian dengan ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah. Ketika saya mengucapkan itu hal yang tidak sesuai dengan ketetapan din, saya mendapatkan dosa. Kemudian ada orang yang mendengar dan mengamalkan, saya juga mendapatkan dosa karena telah menyebabkan orang berjalan di atas kesesatan tanpa mereka ketahui. Jadi usaha menyesatkan orang, dari situ saya mendapatkan dosa tanpa mengurangi dosa panjenengan. Kan di dalam hadis juga disebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mempelopori perbuatan baik dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyangqusa min ujurihim syai'un. Falahu ajruha, maka baginya pahala kebaikan karena dia telah mempelopori perbuatan baik. Perbuatan baik tentu harus sesuai dengan yang ditetapkan Allah dan Rasulullah. Tidak dikatakan baik kalau itu tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan sunnah. Yang namanya perbuatan baik dalam agama, dalam Islam, fil Islam, itu harus sesuai ya. Kalau dalam hal ibadah harus sesuai ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah, baru dikatakan perbuatan baik. Sekalipun kita menjadi pelopor tampaknya satu perbuatan baik, namun kalau itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, maka tidak dikatakan baik. Nah, kalau perbuatan baik itu sesuai yang dicontohkan Rasulullah, maka siapa yang menjadi pelopor dalam perbuatan baik itu, falahu ajruha, dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan sebagian pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Artinya usaha dia mempelopori kebaikan, pertama dia dapatkan pahala karena mengamalkan itu. Yang kedua, kemudian ada orang lain yang ikut-ikut mengamalkan. Nah, dia dari situ memberi nasihat, mengajak, dari situ dia juga dapat pahala. Min ghairi ayyangqusa min ujurihim syai'un, tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang diajak tadi. Sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyangqusa min auzarihim syai'un. Barang siapa yang mempelopori perbuatan jahat, perbuatan buruk dalam Islam,
Pertama, dia melakukan perbuatan itu, dia mendapatkan dosa. Kemudian ada orang mengikutinya, dia juga mendapatkan dosa lagi, tanpa berkurang dosa orang yang mengikutinya tadi sedikit pun. Lah, sampai di hadapan Allah nanti semuanya menyesal. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ittabarra'al ladzina tubi'u. Ingatlah. Nah, jadi kita diminta ingat. Kita diminta ingat oleh Allah. Kadangkala kita sering lupa, maka kita diminta ingat oleh Allah. Coba diingat itu, kita fokus di ayat itu saja. Surat Al-Baqarah ayat 166. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Kita diminta di banyak ayat untuk mengingat. Salah satunya mengingat ini, ketika orang-orang yang diikuti, ittabarra'al ladzina tubi'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti, artinya orang yang mengajak tadi kemudian diikuti, itu berlepas diri. Ketika orang yang mengikutinya datang minta tanggung jawabnya di hadapan Allah, orang yang diikuti berlepas diri, akan mengatakan, loh, salah siapa kamu mengikuti aku, siapa yang nyuruh? Nah, itu tanggung sendiri, rasakan sendiri akibatnya. Kenapa kamu tidak mencari tahu dulu? Ketika saya ajak kamu, saya ajak dahulu ketika di dunia. Kenapa kamu tidak mencari tahu bahwa ajakan saya ini sesuai ketetapan Allah dan Rasul apa tidak? Kok kowe wis pokoke melu ngono wae. Lah kuwi salah saya sapa? Bukan salah saya, salahmu sendiri. Kenapa orang yang diikuti kok berlepas diri? Padahal ketika di dunia dengan gagahnya mengatakan, wis ora usah kokean takon dalil, umpama dosa tak tanggungi kabeh. Kan begitu, dengan gagahnya ada yang mengatakan itu. Wis pokoke kowe melu wae. Ora usah kokean takon dalil, umpama tenan ana dosane, wis dosamu kabeh tak tanggungi. Ketika sampai di sana, nanggung dosanya sendiri saja sudah tidak kuat, apalagi nanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Maka ketika ditagih oleh orang-orang yang mengikutinya, orang yang diikuti tadi akan berlepas diri. Oh sorry, tidak mau, mohon maaf, itu salahmu sendiri, melu aku ya tanggungan dewe. Larian jenengan ngendika, jare dosa kula jenengan tanggung. Lah kowe tak omongi ngono kok ya percaya. Ibaratnya begitu kan, karena berlepas diri. Lah kamu saya ngomongi begitu kok ya percaya, kok gampang mentak apusi. Ya wis rasakno. Nah, besok itu di akhirat segala sesuatu hubungan apapun akan terputus. Masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Maka yang mempelopori perbuatan baik dan itu dituntunkan dalam agama, maka dia mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Pahala kebaikan dia sendiri. Dan ketika orang ini mengerjakan apa yang panjenengan dakwahkan, maka panjenengan juga akan mendapatkan kebaikan karena dakwah itu. Kalau panjenengan menyeru orang ke jalan kesesatan, mengajak orang sombong, mengajak orang untuk memfitnah orang lain, mengajak orang untuk menipu, mengajak orang untuk korupsi, pertama jenengan dapat dosa korupsi,
kedua jenengan dapat dosa orang yang melu-melu korupsi, karena dia tahu oh ternyata korupsi ben ra konangan ngene itu dari panjenengan. Oh ternyata memfitnah orang secara halus itu begini, itu dari jenengan. Maka ala sa'a mayazirun, ingatlah alangkah buruk dosa yang akan mereka tanggung di hari kiamat nanti. Nah, dosa jariyah itu, dosa mengalir itu istilah Indonesia. Bukan ketika saya tahu dari panjenengan ini keburukan, kemudian saya amalkan terus saya dapat dosa, terus itu dinamakan dosa jariyah. Bukan seperti itu istilah Indonesia. Kalau menurut ayat Allah dan hadis Nabi tadi, ya, orang tersebut akan mendapatkan dosa dari sebagian dosa orang yang disesatkannya tanpa dosa mereka berkurang sedikit pun. Ya, ada lagi.